Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News kali ini. Baru-baru ini atau hari ini ada rapat DPRD DKI Jakarta soal pertanggungjawaban APBD oleh Gubernur Anies, diwarnai dengan walkout-nya 4 fraksi, PAN, Nasdem, Golkar, dan PSI. Tapi akhirnya toh disetujui juga. Nah, ini dinamika politik yang menarik untuk dicermati. Ada apa di seputaran legislasi dan eksekutif kita? Bersama saya sudah ada seorang penulis sosial politik, Rudy S. Kamri. Kita berbincang seputaran pertama ditolaknya oleh 4 fraksi, toh akhirnya disetujui juga. Apa ini, Mas Rudy? Ya, baik. Terima kasih, Mas Andri. Sebetulnya kalau ada fraksi atau siapapun di sana yang tidak setuju dengan pertanggungjawabannya Gubernur DKI, bagi saya bukan hal yang aneh. Itu biasa-biasa saja karena memang seharusnya begitu, gitu ya. Kalau tidak ditolak atau karena tidak dikritisi, bahkan menurut saya malah justru tidak aneh. Gitu loh. Nah, kita bicara 4 fraksi tadi. 4 fraksi tadi PSI, PAN, Nasdem, dan Golkar. Oke. Pertama saya harus memberikan apresiasi kepada 4 fraksi tadi yang berani secara nyata membuat penolakan. Nah, tapi ini tapinya ada, Mas. Ya, apa itu? Saya kalau membaca dari media yang ada, materi penolakan yang disampaikan oleh fraksi itu lebih pada kepentingan dari konstituen mereka sendiri. Jadi dianggap Gubernur DKI tidak mengakomodasi hasil reses yang disuarakan oleh anggota dewan. Nah, ini kelihatannya teman-teman ini masih mementingkan kepentingan mereka sendiri, untuk konstituen mereka sendiri, untuk kepentingan pemilu yang akan datang. Seharusnya, kalau menurut saya, kalau mereka mengkritisi harusnya secara holistik untuk kepentingan rakyat Jakarta keseluruhan gitu. Iya, Dan ini kesannya jadi selfish gitu. Nah, apalagi kita tahu bahwa 4 fraksi ini hanya minoritas toh. Hanya minoritas, maksudnya 30% gitu ya. Iya. Hampir tidak ada makna, ya. Tidak ada makna dan mereka mau walk out, itu dinamika dalam suatu persidangan dewan, tapi sudah pasti kita prediksi tidak akan berpengaruh pada keputusan penerimaan laporan pertanggungjawaban itu. Iya. Karena 70% partai-partai besar mulai Gerindra, PDIP, kemudian PKS, terus PKB dan sebagainya menyetujui. Otomatis ke 4 fraksi tadi hampir tidak ada makna, tapi tetap kita apresiasi. Ya. Nah, Mas Rudy, saya mau kasih catatan sedikit nih. Menurut catatan saya, komposisi di DPRD DKI ini sekarang seperti ini. PDIP punya 25 kursi, paling besar. Kedua, Gerindra 19 kursi, PKS 16 kursi, Demokrat 10 kursi, PAN 9 kursi, PSI 8 kursi, Nasdem 7, Golkar 7, dan PKB 5. Tapi tadi yang mengkritisi laporan pertanggungjawaban Gubernur Anies ini hanya 4 fraksi, PAN, PSI, Nasdem, Golkar. Nah, yang besar-besar ini kok nggak ada suaranya ya? PDIP, Gerindra, PKS, Demokrat, itu nggak terdengar begitu ya? Ya, itulah yang terjadi di Jakarta. Kita selalu menduga harusnya bukan hanya tahun ini aja, ini aja mereka melakukan perlawanan gitu ya. Harusnya tahun-tahun sebelumnya juga harus dikritisi gitu ya. Kalau partai besar mereka pragmatis ya. Total jumlah anggota sekitar 106 ya. Jadi intinya dari 4 fraksi tadi itu fraksi minoritas gitu kan. Fraksi besar PDIP yang kita harapkan punya 25 kursi juga tidak berbuat apa-apa. Gitu. Ini yang perlu kita pertanyakan pada si Pak Prasetyo Edy. Beliau ketua DPRD. Terus kemudian kalau Gerindra, saya tidak mengharap karena ada wakil gubernur ya di sana. PKS nggak tahu. Terus kemudian yang lain yang kecil-kecil, yang PKB paling kecil. Tapi intinya begini, Mas Andri. Daya kritis DPRD ini perlu dipertanyakan gitu loh. Yang tadi 4 tadi justru mempertanyakan kepentingan konstituen mereka di daerah mereka sendiri. Jadi itu pasti kepentingannya kepentingan mereka sendiri gitu. Tidak mempertanyakan secara keseluruhan. Contoh, kita bicara tentang komitmen Formula E. Gitu? Itu total ada 560 miliar. Kabarnya gimana? Belum lagi kita bicara robot damkar.
gitu ya. Kemudian kita bicara tentang renovasi Monas yang gagal itu. Iya. Ada 39 pohon mahuni yang tidak tahu rimbanya, padahal itu nilainya besar. Katanya dulu lagi dirawat. Nah, Belum selesai dirawat mungkin. jadi ya? banyak hal, termasuk dana trotoar sampai 1,2 triliun, dana pembangunan jalan dan sebagainya. Ini harusnya dikritisi gitu loh ya. Iya. Dalam kenyataannya sungai-sungai masih Kotor. selokan gitu. Dana PSU tidak lagi seperti dulu ya. Kita sudah tidak lagi menemukan pasukan oranye, tidak ketemu pasukan biru apalagi. Jadi Normalisasi sungai bagaimana itu? nggak jalan toh. Lah, saya berharap para Naturalisasi namanya sekarang. ya partai-partai ini atau mungkin yang diwakili oleh fraksi mereka kritis dalam hal ini gitu loh. Bukan sekedar mereka protes karena aspirasi dari konstituen mereka tidak terakomodasi. Ini kesannya kan mereka mikir diri sendiri. Ada yang tanya mengenai rusun atau rumah lapis itu nggak ada? Nah, rumah tingkat ya. Rumah lapis ya tadi. Rumah lapis. Jadi ini harus kita kritis juga ya. Kalau kita bicara Gubernur DKI, sudah dibahas. Banyak hal yang perlu dikritisi, banyak hal yang diberikan masukan, banyak hal yang perlu diperbaiki. Yang saya fokuskan itu ke DPRD. Legislatifnya ya. Legislatif ini kan fungsi kontrolnya harus jalan. Gitu. Fungsi pengawasan, fungsi legislatif, fungsi anggaran. Yang pengawasannya nggak jalan sama sekali. Nggak jalan sama sekali. Jadi ini yang saya herankan gini. Ini harusnya mereka lebih tajam. Dan mereka harapan satu-satunya dari kita sebagai rakyat melalui mereka lah ya, mengkritisi itu. Kita nggak punya akses apa-apa. Nah, sebagai contoh, dulu katanya semua mata anggaran harus dimasukkan ke website Pemda. Tidak dilakukan. DPRD juga tidak apa-apa. Ya soal transparansi anggaran tuh fraksi-fraksi besar nggak ada suaranya sama sekali. Ya paling hanya 1-2 yang dari PSI yang berkomentar, tapi yang lain nggak berteriak apapun. Artinya apa? Ini ada kong-kali-kong political game di antara legislatif dan eksekutif. Jadi ini harus dikritisi gitu loh. Kalau masalah mata anggaran yang nggak karu-karuan tadi, harusnya kalau DPRD tidak mempunyai kemampuan untuk mengaudit, dia bisa dong mengundang BPK, mengundang BPKP. Lembaga itu kemana juga sekarang? Kemana juga gitu loh. Jadi mereka tidak berperan sama sekali. Sebagai rakyat, jujur aja saya berharap ada peningkatan daya kritis dari anggota DPRD ini. Nah, mudah-mudahan nih rakyat Jakarta juga kritis nih. Memotret wakil-wakilnya dari Dewan ini, kalau tidak mereka harus dihukum tahun 2024 nanti. Iya. Kalau tidak bahaya. Seperti pesan tadi yang cukup keras disampaikan oleh Rudy Kamri ya. Mengenai isu transparansi anggaran ini memang menjadi isu yang selalu berulang-ulang terus, tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang serius dari fraksi, dari anggota legislatifnya secara keseluruhan, maupun juga mungkin partai-partai yang sedang berkuasa atau mendapatkan kursi di parlemen. Lagi pula juga eksekutifnya juga tidak pernah mau menyinggung itu. Nah sekarang dalam rangka kita menghadapi pilkada serentak nih sebentar lagi Mas Rudy, apa yang bisa dipelajari dari situasi yang terjadi di Jakarta ini untuk bisa disampaikan kepada voters di tahun ini yang akan ikut dalam pilkada serentak? Nah, ini pilkada serentak ini memilih kepala daerah ya, bukan anggota legislatif gitu ya. Nah, ada 2 kelompok ini, kelompok incumbent dan kelompok pendatang baru. Nah, para masyarakat rakyat setempat juga harus mengkritisi kalau masalah incumbent, bagaimana mereka transparansi anggarannya seperti apa, gitu, jalan atau tidak. Terus yang kedua, kalau ini orang baru ditelisik ini punya kemampuan atau tidak. Jangan-jangan bagian dari kroninya mereka. Ini kalau kita bicara pilkada, suatu saat kita harus bicara lebih khusus. Karena apa? Ada potensi mereka, sebagian dari mereka akan melawan kotak kosong. Ini tragedi pilkada. Pilkada hanya merupakan jalan demokrasi secara prosedural, tapi tidak bisa mengejawantahkan demokrasi secara esensial. Itu mungkin topik yang lain ya. Tapi intinya gini Mas Diri, rakyat Indonesia ini juga harus belajar dari pengalaman ya. Bahwa pada saat mereka memilih kepala daerah dengan tidak tepat, kepala daerah itu pada saat sudah dipilih sudah nggak bisa dikontrol lagi. Jangan berharap dari legislatif kayak seperti ini kan. Legislatif jadi pragmatis semua kan. Nah, contohnya yang 4 partai tadi, 4 fraksi tadi, mereka fokus ke konstituen mereka. Saya agak kecewa ya, harusnya mereka bicara tentang keseluruhan ini untuk rakyat Jakarta. Jangan hanya anggaran reses atau mungkin akomodasi dalam masa reses gitu loh. Ini yang perlu kita berikan masukan pada teman-teman yang lain. Bukan
kita mengecilkan keberanian mereka untuk walk out gitu ya. Tapi itu suatu hal yang kita harus apresiasi. Tapi hal yang lain adalah mereka harus belajar bahwa esensi yang diprotes mereka itu harusnya lebih pada yang kebutuhan mendasar dari penduduk Jakarta secara keseluruhan. Luar biasa ya, sahabat Indonesia belajar dari apa yang terjadi di Jakarta mengenai gelapnya pengelolaan anggaran. Dan ini menjadi pembelajaran tadi seperti disampaikan Mas Rudy Kamri, menjadi pembelajaran juga buat teman-teman voters yang akan memilih kepala daerah. Satu lagi Mas Andri, saya mau bilang untuk masalah pilkada yang Desember ya, tahun 2020 ini, tanggal 9. Saya ingin memberikan pesan pada teman-teman sahabat Indonesia, ada indikasi bagaimana kita melihat calon kepala daerah ini baik atau tidak. Indikatornya adalah apakah yang bersangkutan main politik uang atau tidak. Kalau yang bersangkutan sudah main politik uang, nah indikasi dia akan main-main anggaran pada saat dia menjabat. Ini harus kita telisik. Saran saya kalau mau ngambil uangnya, ambil saja, jangan pilih orangnya. Iya, politik uang itu suatu hal yang mengotori demokrasi kita. Dan juga apakah, pertanyaan tambahan ini Mas Rudy, ada calon kepala daerah yang berkampanye mengenai transparansi anggaran menjadi agenda mereka. Itu menjadi salah satu mungkin tolak ukur juga ya. Mungkin beberapa masyarakat, mungkin apalagi di daerah-daerah Mas, mungkin jangkauan pemikirannya nggak sampai sejauh itu ya. Mereka lebih banyak memilih tokoh yang populis ya, yang populer, yang merasa bisa mengangkat mereka, terus mereka lupa bahwa semua paslon yang sekarang masih paslon ya, bukan calon ya, karena belum ditentukan oleh KPUD, itu semuanya pakai makeover semua kan, mulai kelakuannya, mulai tingkah lakunya. Saya sampai pernah saya bilang, enggak, itu pembeda yang paling nyata ya dengan PilKB dan pilkada itu. Iya betul. PilKB kalau lupa jadi, kalau pilkada jadi lupa. Iya, demikian sahabat Indonesia. Memang ada banyak kekecewaan juga yang terjadi akibat toh kinerja dari legislatif kita yang masih banyak dipertanyakan begitu ya. Dan isu yang diangkat tadi adalah gelapnya pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah dan daya kritis dari legislatif itu sendiri terhadap pengelolaan anggaran. Tapi yang penting lembaga-lembaga audit negara itu juga mesti BPKP, BPK itu harus berfungsi lebih lagi. Jangan mereka hanya berfungsi sebagai audit administrasi. Iya, formalisme aja. Formalitas gitu. Harusnya mereka bicara tentang apakah anggaran ini sesuai dengan peruntukan, apakah anggaran ini sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Jangan sampai tragedi penganggaran di Pemda DKI itu berulang dan berulang, bukan hanya di sini tapi di tempat lain. Iya. Demikian sahabat Indonesia, memori publik terus diingatkan, poin-poin sudah disampaikan, semoga bisa didengarkan dan kita sama-sama mengkritisi terus Indonesia maju.